Halo semuanya, selamat datang di video saya, Anji Putra Ramdhani. Dan di video kali ini kita akan belajar bersama tentang salah satu teknik yang penting dalam dunia data mining, yaitu pemodelan regresi menggunakan algoritma decision tree regressor. Nah, apa yang akan kita lakukan di video kali ini? Itu kita akan mencoba memprediksikan besarnya biaya asuransi kesehatan seseorang berdasarkan data seperti usia, indeks massa tubuh atau BMI, terus ada jumlah anak, apakah orang itu merokok atau tidak, dan dari wilayah mana dia berasal. Nah, kita akan melakukan ini secara live coding ya. Jadi saya akan mengetikkan codingannya satu, mungkin akan cukup lama ya, tapi nanti saya akan percepat untuk codingannya, dan juga nanti kalian bisa ikutin langkah-langkahnya. Untuk dataset yang kita pakai itu adalah dataset dari Kaggle, itu namanya ini Medical Cost Personal Dataset. Mungkin langsung aja kita mulai. Nah, sebelum kita mulai coding, mari kita kenali dulu soal dataset yang akan kita gunakan ini. Dataset ini bisa kalian temukan di Kaggle dengan judul Medical Cost Personal Dataset. Dan saya sudah menyertakan linknya di deskripsi video ini. Dataset ini itu berisi 1338 baris data dan 7 kolom. Untuk kolom-kolomnya itu ada yang pertama itu age atau umur, yang kedua itu ada sex, itu jenis kelamin. Itu di dalam dataset ini nilainya itu ada dua, male dan female. Yang ketiga itu ada BMI, atau singkatan dari Body Mass Index. Ini adalah angka yang menggambarkan apakah seseorang itu kurus, normal, atau obesitas. Yang keempat itu ada children. Nah, itu maksudnya berapa banyak anak yang ditanggung asuransinya, seperti itu. Yang kelima itu ada smoker. Untuk smoker ini itu adalah apakah orang ini merokok atau tidak. Lalu yang keenam ada region. Region ini wilayah atau dari mana dia itu berasal. Kalau dari dataset ini karena dia diambil di Amerika, jadi di dalamnya ada northeast, northwest, southeast dan southwest. Untuk kolom terakhir itu ada charts. Ini adalah kolom target kita yang mana kita nanti akan memprediksi berapa biaya asuransi yang harus dibayarkan dalam satuan dolar. Untuk tujuan model kita ini adalah untuk memberikan untuk diberikan informasi tentang seseorang, lalu kita prediksikan berapa biaya asuransinya. Karena ini adalah tugas regresi yang nilainya itu kita prediksi adalah angka kontinu, bukan kategori. Oke, langsung aja kita sekarang ke di sini saya menggunakan Google Colab untuk ngodingnya. Langsung aja kita ke Google Colab. Oke, sekarang kita udah ada di Google Colab. Apa langkah pertama yang kita lakukan? Untuk langkah pertama itu dalam hampir setiap proyek data mining itu kita harus mengimport library-nya. Nah, jadi anggap aja library ini sebagai peralatan dapur yang kita butuhkan sebelum kita memasak. Nah, untuk library yang akan kita gunakan sini ada beberapa, yaitu ada Pandas. Pandas ini untuk membaca dan memanipulasi data dalam bentuk tabel. Terus ada NumPy, itu untuk operasi matematika dan array. Lalu ada Matplotlib dan Seaborn. Ini untuk membuat visualisasi
data yang menarik. Lalu ada yang paling penting itu di sini itu ada scikit-learn. Nah, ini untuk mengimpor decision tree regresornya. Jadi tools untuk evaluasi model dan juga untuk membagi datanya nanti. Oke, langsung aja kita ketikkan sini. Yang pertama mungkin kita taruh judul di atas. Nah, ini udah kita ketikkan dulu kodingan-kodingan untuk import library-nya. Ini kita jalankan dulu dan pastikan tidak ada yang error. Pastikan untuk library-nya berhasil diimport. Di sini ada sedikit error. Apa ya? Ada typo. Oke, kita jalankan ulang. Dan dia udah udah centang dan outputnya semua library berhasil diimport. Oke, lanjut untuk yang kedua. Lalu untuk yang kedua itu kita akan melakukan yang namanya load data, dan juga kita akan melakukan EDA atau exploratory data analysis. Nah, di sini tuh kita yang pertama itu akan memasukkan datasetnya ke dalam program kita. Caranya gimana? Yang pertama, datasetnya harus kita download dulu di sini. Karena saya sudah download, langsung aja saya masukin di sini bagian folder. Lalu tinggal kita import. Ini untuk datanya. Kan kalau Anda tersimpan di oke. Nah, di sini untuk datasetnya sudah kita masukkan ke dalam program. Itu ini insurance.csv. Lalu kita akan menggunakan pandas read csv itu untuk membaca file datasetnya. Nah, di sini untuk datasetnya udah berhasil diimport. Tuh di sini ada terdapat kita buat untuk menampilkan baris dan kolomnya. Itu di sini ada 1338 baris dan 7 kolom. Lalu
kita akan melakukan yang namanya EDA atau Exploratory Data Analysis. Kita akan menggunakan head untuk melihat 5 baris pertama di dalam data. Nah, ketika kita panggil df head ini, dia akan menampilkan 5 baris data teratas, data pertama, dan di sini kita bisa lihat kolom-kolomnya itu sesuai yang kita bahas tadi. Ada 7 kolom, ada age, sex, BMI, children, smoker, region, dan charge. Nah, untuk di sini itu ada yang pertama itu yang paling atas ada df.head. Ini untuk melihat 5 baris pertama data. Lalu di bawahnya itu kita buat df info itu untuk menampilkan informasi dari datasetnya. Lalu kita juga cek untuk missing value-nya. Di sini df is null.sum itu jumlah missing value per kolom di sebelah sini itu 0, yang artinya dataset ini itu lengkap gitu, tidak ada data yang hilang atau tidak ada missing value. Lalu untuk statistiknya, ini statistik deskriptif. Di kolom charge ini nilai rata-rata biaya asuransinya sekitar $13.000, tapi nilainya bisa hampir $64.000. Lalu ada perbedaan yang sangat besar antara orang yang bayar asuransinya rendah dan juga tinggi. Ini menunjukkan beberapa adanya faktor-faktor tertentu yang sangat berpengaruh. Terakhir, untuk di bagian EDA ini kita buat visualisasi distribusi biaya asuransi dengan histogram. Nah, ini setelah kita buat untuk visualisasi distribusi biaya asuransinya, di sini bisa kita lihat datanya. Artinya kebanyakan orang membayar biaya asuransi yang lebih rendah, tetapi ada juga sebagian kecil orang yang membayar sangat mahal. Seperti ini untuk perbandingan biaya asuransi berdasarkan perokok atau non perokok. Oke, setelah ini kita akan lanjut ke tahap berikutnya. Nah, sekarang kita masuk ke tahap pre-processing. Ini adalah tahap di mana kita menyiapkan data agar bisa dimengerti oleh algoritma machine learning-nya. Sengaja kita mulai. Nah, di sini sudah kita tuliskan untuk reprocessingnya. Ada 3 kolom bertipe teks. Itu ada sex, smoker, dan region. Nah, kalau di komputer itu dia tidak bisa memproses teks secara langsung dalam model matematika. Jadi kita perlu mengubah
nilainya menjadi angka, yang disebut prosesnya itu sebagai label encoding atau one hot encoding. Untuk kolom seks kita gunakan label encoding, yang mana nanti nilai yang male itu menjadi 0 dan female menjadi 1. Lalu untuk smoker juga, untuk yang no itu 0 dan yes itu 1. Kalau untuk region, di sini di region ini dia memiliki 4 nilai yang berbeda. Ada kan tadi ada southeast, southwest, northeast, northwest gitu kan. Jadi kita gunakan tekniknya yang lebih tepat untuk ini itu PD get dummies. Jadi teknik ini menciptakan kolom-kolom baru untuk setiap nilai-nilai unik. Ini disebut one hot encoding. Nah, setelah proses ini semua kolom sudah berupa angka yang siap digunakan. Di sini kita jalankan dulu. Nah, sudah. Nah, jadi semua kolom ini udah siap untuk digunakan untuk ke proses selanjutnya. Juga di sini kita pisahkan fitur X dan fitur Y, yang mana fitur Y ini adalah target, yaitu kolom charge yang akan kita prediksi nanti. Oke, lanjut ke berikutnya. Oke, lanjut ke tahap berikutnya, yaitu ke split data. Di sini kita akan membagi datasetnya menjadi dua, yaitu yang pertama untuk training set atau data latih dan test set untuk data uji. Nah, di sini untuk model kita itu kita membaginya jadi 80-20, 80% data latih dan 20% data uji. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian membangun model decision tree regressornya. Di sini kita membuat model dengan decision tree regressor dan ada satu parameter penting yang kita set, yaitu depth ini sama dengan 5. Ini akan membatasi kedalaman pohon maksimal 5 level. Kenapa dibatasin? Karena jika pohon nanti terlalu dalam, modelnya nanti bisa terjadi overfitting karena dia terlalu hafal pada data latih, sehingga tidak bisa memprediksi ketika ada data baru yang masuk. Lalu di sini kita latih model dengan model fit. Nah, setelah modelnya terlatih, kita langsung membuat prediksi pada data test dengan modul predict. Ini data testnya modul predict x test. Setelah proses ini kita langsung masuk ke dalam evaluasi model.
Nah, di sini sudah selesai dan model kita sudah bisa membuat prediksi. Untuk mengukur kualitas model regresi ini ada beberapa metrik yang umum digunakan dan kita gunakan di sini. Yaitu yang pertama ada MAE, mean absolute error, yaitu rata-rata selisih antara nilai prediksi dan nilai sebenarnya. Lalu ada MSE atau mean square error, yaitu rata-rata dari kuadrat selisih. Karena dikuadratkan, jadi kesalahan yang besar akan dihukum lebih berat oleh metrik ini. Yang ketiga ada R-square. Ini nilainya antara 0 sampai dengan 1. Kalau R-square-nya 1 berarti modelnya itu sempurna. Kalau R-square-nya 0 berarti model tidak lebih baik dari sekedar mendebak-debak rata-rata. Di sini kita dapat 0,83. Itu artinya model kita mampu menjelaskan 80% variasi pada biaya asuransi, yang merupakan hasil yang cukup baik untuk decision tree ini. Kita juga buat plot perbandingannya antara nilai aktual dan nilai prediksi. Oke, di sini kita akan buatkan untuk visualisasi antara data aktual dan prediksinya. Nah, salah satu kelebihan terbesar dari decision tree dibandingkan dengan banyak algoritma lain adalah interpretabilitasnya. Kita bisa melihat dan memahami bagaimana model membuat keputusan. Kita akan tampilkan juga untuk pohon keputusannya dengan fungsi plot tree. Setiap kotak atau node itu menunjukkan kondisi yang dicek oleh model. Misalnya, node pertama mungkin menanyakan apakah smoker lebih dari 0,5 karena memang status merokok adalah faktor paling berpengaruh pada biaya asuransi. Kita juga menampilkan fitur importance. Ini adalah grafik yang menunjukkan seberapa besar kontribusi masing-masing fitur dalam model kita. Nah, di sini kita akan melihat bahwa kolom smoker memiliki importance yang paling tinggi, diikuti oleh BMI dan age. Ini sangat masuk akal ya, karena perokok memang membayar biaya asuransi jauh lebih mahal karena risikonya juga lebih tinggi. Kita sudah berhasil menyelesaikan proyek
data mining ini dari awal sampai akhir. Jadi untuk kesimpulannya, di sini kita mempelajari cara membuat dan mengeksplorasi dataset dari Kaggle menggunakan Pandas. Kedua, kita melakukan pre-processing data, itu mengubah data kategorikal menjadi numerik agar bisa dibaca oleh model. Yang ketiga, itu membangun model decision tree regressor dan melatihnya di data latih. Tadi kita bagi data latihnya menjadi 80% dan data ujinya 20%. Terus kita juga mengevaluasi performa modelnya menggunakan MAE R-square score. Dan terakhir kita memvisualisasikan struktur pohon keputusannya dan fitur importance untuk memahami cara kerja model. Oke, semoga video ini bermanfaat dan membantu kalian memahami konsep pemodelan regresi dalam data mining. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Sekian video saya kali ini. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan dalam menjelaskan materi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.